Leader as Coach. Pemimpin itu bukan sekedar jabatan, namun menentukan gagal atau suksesnya perusahaan yang dipimpinnya. Namun, apa yang terjadi apabila perusahaan salah memetakan atau memprediksi kemampuan kandidatnya, terutama dalam memimpin perusahaan? Pada dasarnya, kemampuan kepemimpinan dapat dibentuk dan dilatih. Namun demikian, kekuatan dan kelemahan dalam memimpin orang lain perlu diketahui terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menemukan apakah seseorang memiliki potensi atau bahkan sudah menjadi kompetensi, yaitu leadership coaching. Leadership coaching adalah gaya kepemimpinan dalam sebuah organisasi atau tim, dengan pemimpin yang berperilaku sebagai seorang pelatih yang mengembangkan hubungan kemitraan dan kolaborasi. Pemimpin seperti ini mendorong tanggung jawab, meningkatkan kepercayaan setiap orang, dan merangsang kreativitas melalui pemberian dukungan dan tantangan. Maka dari itu, seorang leaders dituntun untuk memiliki kemampuan sebagai seorang coach. Leader as coach adalah bagaimana leader dalam organisasi, perusahaan, dan pemilik bisnis juga menempatkan diri sebagai seorang coach untuk tim atau anggota organisasi yang lain. Peran ini pada umumnya dilakukan oleh para supervisor, manajer, kepala divisi, direktur, atau pemilik bisnis. Coaching saat ini menjadi tren di perusahaan. Banyak perusahaan yang mengirimkan perwakilannya untuk belajar bagaimana coaching. Tidak sedikit juga perusahaan yang mengadakan pelatihan internal, baik untuk sertifikasi coaching maupun non-sertifikasi. Hal ini muncul karena kesadaran bahwa peran leader lagi hanya fokus pada target dan hasil, tapi juga pengembangan tim. Tantangan yang muncul dalam pelatihan adalah tentang persepsi dan definisi coaching yang datang dari peserta. Sepertinya sudah menjadi definisi umum bahwa coaching ini identik untuk penanganan orang bermasalah. Coaching itu solving problem. Itu artinya para coach harus punya segudang ilmu pengetahuan yang bisa menyelesaikan masalah coachee-nya. Prakteknya tidak mudah untuk melakukan sesi coaching di mana teknik kompetensinya baru dipelajari beberapa jam saja. Nah, bagaimana memulai coaching di kantor? Untuk melakukan sesi coaching di perusahaan, idealnya ada sebuah program seperti Leadership Development Program misalnya. Program tersebut bisa dikombinasikan dengan coaching dan training. Namun, untuk sesi coaching dibuat rencana coaching terpisah, sehingga programnya terukur. Para kandidat pemimpin perusahaan yang sedang disiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan menjadi fokus utama dalam pembentukan leader as coach. Sehingga organisasi yang menerapkan leadership coaching cenderung mengembangkan dan mempromosikan para pemimpin baru dari dalam, termasuk untuk tujuan suksesi dan pengisian peran. Dalam jangka panjang, gaya kepemimpinan ini menguntungkan karena organisasi dapat membentuk calon-calon pemimpin yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan, di mana leadership coaching bekerja menurut agenda prioritas karyawan yang dilatih, tentang tujuan apa yang ingin mereka capai, bagian mana yang ingin mereka tingkatkan, dan bagaimana cara mengerjakannya. Sebagai seorang pelatih, pemimpin tidak memaksakan prioritas pribadinya kepada karyawan. Meski demikian, pelatihan tetap harus diarahkan pada penyelarasan tujuan karyawan dengan tujuan organisasi. Misalnya, keterampilan yang ditingkatkan hendaknya bukan sekedar skill yang diinginkan karyawan, tetapi juga dibutuhkan untuk menunjang pengembangan bisnis dan organisasi. Dengan demikian, perusahaan dapat menentukan langkah selanjutnya, sehingga kemampuan kepemimpinan kandidat lebih seimbang dan optimal dalam mengembangkan perusahaan.